Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan yang ke-6 ya. Ke-6. Insyaallah kita Itu lanjutkan. pekan ketiga tadi. Masuk pekan kedua sih. Ahad pekan 3. Ahad pekan ketiga ya. Iya kan? Iya. Sekarang kan tanggal 19 kan? Kurang 7 12 kurang 7 5 ya kan? 5 12 9 ada pekan ketiga. Nah, terakhir kita di Madin ya. Jadi matannya wa ammal fi'lu halaman 21 ya. Wa ammal fi'lu fa salasatu aqsamin al-awwal madin wa yu'rafu bi ta'i ta'nis sakinah wa bina'uhu 'ala al-fathi ka daraba illa ma'a wawil jamaah. Kalau pakai waw jamaah fa yudammu ka darabu, maka dia mabninya pakai dhammah. Wa dhamiril marfu'il mutaharriki, kalau dhamir marfu ya yang berharokat fayusakkanu, maka mabninya disukun karena yang dilihat itu lam fiilnya ya kan, baknya itu kadorobtu, dorobta, dorobti misalnya apalah gitu ya. Wa minhu, dan termasuk fiil madi ya ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil asah. Nah, berarti ini kan ada isyarat, ada yang enggak berpendapat seperti itu. Nah, kemarin sudah dibaca ini ya syarahnya ya. Sampai mana tuh? Sampai yang ini ya, sampai sini ya. Iya. Nah, lanjut. Wa bada'tu min dzalika bil madi fa dzakartu anna alamatahu an yuqbala at-ta'nis as-sakinah ka qoma wa qa'ada ya, wa qa'ada taqulu qamat wa qa'adat wa anna hukmahu fil asli al-bina al-fathi kama mana sih? Masalun. Apa nana hilang? Kama masalna. Bagaimana aku contohkan? Wa qad yakhruju anhu ila dhammi wa dzalika idza tasallat bihi wawul jamaati ka qaulika qamu wa qa'adu au ila sukun wa dzalika idza tasala bihi dhamir al marfu' al mutaharrik ka qaulika kuntu wa qa'adtu wa kumna wa qa'adna wa niswatu kumna wa qa'adna. Nah, ini ada yang suka main ini emang? Baru ini kan Anda baru dengar Anda juga. Oh. Kayak lagi nari itu ya. Nah, wa bada'tu min dzalika bil madi, maka aku sebutkan bahwasanya ya, dan aku mulai menyebutkan fi'il madi. Ya, menyebutkan fi'il madi. Fi'il madi itu apa sih? Fi'il di catatan kaki di situ adalah ya madalla ala hadatsin wa zamanin in qada qabla zamanuka. Jadi yang terjadi sebelum waktumu sekarang, berarti yang udah lalu. Allazi tatakallamu fihi. Jadi itu definisi madi. Fa dzakartu anna alamatahu, maka aku sebutkan bahwasanya tandanya itu adalah an yuqbalu ya ta'ut ta'nis sakinah. Tadi sesuai di matan ya. Jadi bisa menerima tak ta'nis. Ka qama wa qa'ada, maka si qama jadi qamat, bisa qa'adat. Wa anna hukmahu fil asli, maka hukumnya ya, hukum asal fi'il madi itu apa? Al bina'u 'alal fathi. Jadi hukum asal fi'il madi itu semua mabni. Cuman hukum asal tanda mabninya apa? Al bina'u 'alal fathi kama masalna. Jadi dia menyontohkan apa? Doroba kan? Nah, makanya diambil doroba karena fathah itu hukum asal mabninya fi'il madi. Wa qad yakhruju anhu ila dhammi, tetapi kadang keluar dari hukum asal, yaitu kadang dia mabni ala dhamma. Wa dzalika
idza tasalat bihi wawul jamaati ya ka qaulika qamu wa qa'adu ya qamu wa qa'adu. Jadi kadang dia keluar hukum asal ya, dan dia kalau ketemu bersambung wawu jamaah. Misalnya qamu wa qa'adu. Au ila sukun kadang keluar dari hukum asal jadi sukun. Wa dzalika idza tasala bihi dhamirul marfu'u al mutaharriku ka qaulika. Ya ini sama kayak matan ya, persis lah pokoknya ngejelasin itu. Kalau bertemu dengan dhamir marfu yang berharokat, kumtu, waqatu, kumna, waqadana, wa niswah, dan juga nun niswah. Maka nun perempuan sama tanda mabninya sukun juga. Kumna wa qa'adna. Ya, nah. Kita baca. Kemudian selanjutnya ya. Jadi itu ya selanjutnya wa ta'ala khassa min dzalika anna lahu thalasa halatin. Ya. Dan ringkasan dari penjabaran tadi bahwasanya fi'il madhi itu lahu thalasa halat. Ada tiga kondisi mabni. Ad-dhammu wal fathu was sukunu wa qad bayyantu dzalik. Dan aku sudah menjelaskan. Ya. Udah gampang itu ya. Sudah menjelaskannya beliau. Selesai. Itu yang lempeng-lempeng aja. Kemudian walamma kana minal af'alil madiyah makhtulifa fi fi'liyatihi. Nah, baru ngomong kita ikhtilafnya. Dan Muhammad bin Hisham itu berkata bahwasanya di antara fi'il madi ada yang diikhtilafkan ya di dalam fi fi'liyatihi diperselisihkan kefi'ilannya ya kefi'ilannya. Nasastu alaih ya, jadi saya tegaskan wa nabahtu ala annal asahha fi'liyatuhu ya. Jadi di matan beliau tegaskan tentang perselisihan tadi ya, dan juga saya berikan wa nabahtu, saya berikan peringatan ya bahwasanya yang sahih itu adalah yang benar adalah fi'il. Jadi sini ya bisa tadi ya laisa asa itu adalah yang benar adalah fi'il. Wa huwa arba'u kalimat, dan itu ada 4 kata. Apa saja? Ni'ma, wa bi'sa, wa asa, wa laisa. Ya. Jadi itu yang diperselisihkan kefi'ilannya, tapi yang benar adalah fi'il. Fa amma ni'ma wa bi'sa, apa artinya? Ni'ma bisa sebaik-baik, wa bi'sa seburuk-buruk. Ya, seburuk-buruk. Fa dhahabal farra'u, maka al-farra ya, yaitu al-Imam Al-Farra, wa jama'atun minal kufiyyin, dan juga ahli nahwu. Al-Farra itu dari mana? Basrah, catat ya. Al-Farra itu adalah ahli nahwu dari Basrah. Al-Farra, wa dhahabal farra. Jadi Al-Farra itu ahli nahwu dari Basrah. Beliau itu siapa? Muridnya Sibawayh. Ya, muridnya Sibawayh. Tuh wa jama'atun minal kufiyyin, dan sekelompok ahli Kufah. Ya. Jadi Al-Farra itu dari Basrah, muridnya Sibawayh, dan sekelompok dari ahli Kufah ila annahuma ismani ya, bahwasanya ni'ma sama bi'sa itu bukan fi'il, kata Farra, kata mungkin Sibawayh juga ya. Dan juga sebagian ahli Kufah bahwasanya ni'ma bisa itu dia isim. Dalilnya apa? Istadallu ala, atau ya mereka berdalil istadallu ala dzalika ya. Mereka berdalil bahwasanya ni'ma bisa itu adalah isim bidukhuli harfil jarri alaihima, karena ni'ma bisa itu bisa masuk huruf jar. Fi qauli ba'dihim, pada sebagian perkataan orang-orang Arab, sebagian mereka, wa qad busyira
bibintin ketika orang-orang Arab itu diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan. Kata mereka apa? Wallahi, demi Allah, mahia bini mal walad, gitu ya. Jadi kalau kok orang Arab senang anak perempuan ya? Pernah dulu jahiliyah kan enggak ya? Ya, wallahu alam. Tapi demi Allah, tidaklah bayi tersebut, oh ya tidaklah, mahia gitu. Tidaklah bayi tersebut bini mal walad, ya, sebaik-baik anak. Tidaklah bayi tersebut sebaik-baik, berarti ya berarti enggak mau dia, enggak mau punya anak perempuan. Ya. Jadi orang Arab itu wallahi mahia, tidaklah bayi tersebut bini mal walad. Sebaik-baik anak. Wa qauli akhar, ya, dan sebagian perkataan yang lain, ya, wa qad sara ila mahbubatihi ala himari, ya, ala himari bati'is sayr, ya. Dan juga mereka berdalil di atas perkataan sebagian orang di mana ketika mereka melewati, menempuh perjalanan sara ila mahbubatihi, kepada yang dicintainya, ya, ala himarin batiin as-sayr, ya. Yaitu dengan apa? Dengan mengendarai keledai, ya. Bati itu apa? Bati as-sayr, jalannya lambat. Jalannya lambat. Nah, ngomongnya gimana? Ni masyiru, sebaik-baik perjalanan, karena mau ketemu yang dicintai. Ala bi'sal air, tapi di atas sejelek-jelek tunggangan, lama banget nyampenya gitu. Mau ke rumah mertua ya, macet ya. Gitu ya. Itu dalil Al-Farra, muridnya Sibawayh dan sekelompok Kufiyin. Jadi isim. Mana ketemu itu ala, wallahi ma hiya bi ni masyir ala ada alanya. Oh, berarti isim. Ya. Lanjut antum. Wa amma laisa fadhahal farisi fil halabiyat ila annaha harfun nafyin bimanzilatin ma an-nafiyah wa tabi'ahu ala dzalika Abu Bakar bin Syukair, ya. Adapun laisa, maka Al-Farisi dalam kitabnya Al-Halabiyat, ya, bahwasanya laisa itu apa? Huruf nafi, ya, huruf nafi. Huruf nafi bimanzilati ma nafiyah, yaitu posisinya seperti ma nafiyah, artinya tidak. Ya, memang laisa artinya tidak. Wa tabi'ahu ala dzalika, dan juga Abu Bakar ibn Syukair mengikuti beliau dalam berpendapat laisa itu huruf. Ya, laisa itu huruf. Ya, lanjut. Masih antum. Wa amma fadhahabal kufiyun ila annaha harfu tarajjin bimanzilati la'alla wa tabi'ahum ala dzalika Ibnu Sarraj. Banyak para ulama ya. Adapun asa, menurut para ahli ulama Kufah, bahwasanya asa itu apa? Huruf taraji, apa? Harapan. Bimanzilati la'alla, kaya la'alla. Artinya apa? Semoga. La'allaka. Wa tabi'ahum ala dzalika Ibnu Sarraj. Dan juga pendapat ini, pendapat apa? Bahwasanya asa itu huruf, itu diikuti juga oleh Ibnu As-Sarraj. Jadi beliau biasa nih, beliau mengungkapkan pendapat lain dulu, baru habis itu giliran beliau. Ya. Dah, mulai. Ini giliran beliau nih, kan udah tuh. Oh, nikma bisa isim, laisa huruf, ya, kata Al-Farra, Al-Farisi. Asa juga sama huruf, kata Ibnu Sarraj mengikuti ulama Kufah. Jadi tinggal dibalik ya. Berarti kalau ulama Basrah enggak, bukan huruf pendapatnya gitu ya. Nah, lanjut. Ini siapa beliau? Ya, Syekh Ibnu Hisham. Wasahihu annal arba'ata af'alun. Langsung. Yang benar bahwasanya
ni'ma bisa laisa asa empat-empatnya fiil. Fiil. Ya, fiil. Bidalilin dengan dalil apa? Ittisaluta itta'ni sisakinah bihin. Jadi bisa kemasukan tak taknis sakinah. Bisa enggak? Nikmat, bisat, laisat, asat, bisa kan? Bisa. Ya. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, dalilnya pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apa? Man tawaddoa, siapa orang berwudu yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, fabiha, maka dia telah mengambil apa? Rukhsah. Jadi barang siapa berwudu pada hari Jumat, ya fabiha wa ni'mat, ya maka dia telah mengambil rukhsah, maksudnya itu. Jadi kan harusnya mandi. Jumatan itu kan nggak wudu, harusnya mandi. Fabiha, maka dia ambil rukhsah. Wa ni'mat, dan ya itu sebaik-baik wa ni'mat, dan wudu itu sebaik-baik rukhsah, gitu artinya. Wa man iktasala fal ghuslu afdal, gitu ya. Jadi siapa orang mandi maka dia lebih utama, tapi wudu boleh, dan itu sebaik-baik rukhsah. Mana tak tanisnya? Nikmat. Wal makna, dan maknanya man tawaddoa yaumal jumu'ati. Jadi hadisnya itu gimana memahaminya? Siapa orang yang wudu hari Jumat, fabirukhsati, ya, fabirukhsati akhadha, maka dia tuh ngambil rukhsah, karena harusnya mandi. Jadi ini kayak takdirnya ya. Man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat, itu maksudnya man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabirukhsati akhadha. Ya kan? Si fabiha kan? Fabiha, haknya itu rukhsah maksudnya. Fabiha maksudnya fabirukhsati akhadha. Wa ni'mat, maksudnya nikmat apa? Wa ni'matur roh, ya. Wa ni'matir rukhsatu al-wudu'u, gitu. Dan sebaik-baik rukhsah itu adalah wudu. Wa taqul, dan juga perkataan yang lain, bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Apa? Sejelek-jelek perempuan adalah tukang membawa kayu bakar. Maksudnya istrinya Abu Lahab. Walaisat hindun muflihatan. Ya, contoh yang lain. Hindun tidak beruntung. Wa asad hindun antazurana. Ya, dan semoga hindun mengunjungi kami. Jadi lihat tuh. Si bi'sat bisa tak taknis, laisat bisa tak taknis, asad bisa tak taknis. Ya, itu ya. Lanjut. Wa amma mastadalla bihi mastudilla kayaknya. Wa amma mastudilla bihi kufiyun Famu'awwalun ala hadfil mausufi wasifatihi wa iqamatu ma'mul sifati maqamaha wa taqdiru wa ma hiya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu wa ni'mas sayru airin maqulin fihi bi'sal ayru wa harful jarri fil haqiqati innama dakhala ala ismi mahdhufin kama bayyana wa kama qala al-akhar wallahi ma layli binama sahibu wala muqallid tullayani janibu ay bilayli makulin fihi nama sahibu. Iya. Nah, coba artiin. Adapun apa yang dari sebenarnya bukan ustudillah, istadalla aja, karena al-kufiyunya fa'il. Jadi adapun yang orang-orang Kufah berdalil, tadi apa dalilnya? Ini ngomongin yang dalilnya apa orang Kufah itu tadi, yang nikmat bisa kemasukan huruf jer. Makanya dia isim. Nah, adapun orang-orang Kufah berdalil, ya, famu awalun, maka ditakwil ala, ya, jadi gini, orang-orang Kufah itu kan berdalil dengan huruf jar. Famu awalun, maka sebenarnya
memahaminya nggak begitu, tapi ditakwil ala hadfil mausufi wa sifatihi. Jadi sebenarnya kita kata beliau nih ya, sebenarnya ada yang dihapus, yaitu apa? Mausuf yang disifatinnya sama sifatnya, jadi dua. Wa iqamatu ma'mulis sifah, dan ya, jadi apa yang dihapus? Jadi mausuf sama sifat. Atau gampangannya naat sama man'utnya dihapus. Ya, naat sama man'utnya dihapus. Wa iqamatu ma'mulis sifah, dan menempatkan ma'mul tuh yang menjadikan ma'mul, tahu kan ma'mul, amil ya. Ya. Yang menempatkan ma'mulnya sifat ya, maqamaha, pada posisinya. Gampangnya lihat contohnya aja. Takdirnya begini. Tadi katanya ngomong apa? Wallahi ma hiya bini'mal walad. Demi Allah, dia itu bukan baik yang sebaik-baik, tidaklah dia sebaik-baik baik gitu kan, karena perempuan. Sebenarnya takdirnya itu wa ma hiya sama tuh sampai situ. Wallahi ma hiya kan gitu kan. Nah, tapi tadi kan dia bilang gitu kan, wallahi ma hiya. Jadi takdirnya wallahi ma hiya biwaladin makulin fihi ni'mal walad. Jadi apa yang dihapus? Biwaladin makulin fihi. Apa itu artinya? Apa artinya? Tahu nggak? Jadi demi Allah, mahia, tidaklah dia, ya, apa namanya? Mana tadi? Nah, mahia biwaladin makulin fihi. Jadi demi Allah, tidaklah bayi tersebut adalah anak perempuan, maksudnya makulin fihi, yang kita kita sebutkan atau kita sifati atau kita kasih cap gitu ya. Ni'mal walad. Tahu makul itu kan maksudnya qala, makul itu yang dikatain gitu. Yang dijuluki. Jadi demi Allah, tidaklah dia adalah anak makulin fi, yang kita sebut dia ni'mal walad. Ya, ni'mal walad. Paham kan? Jadi abis bi itu nggak, sebenarnya kalau di perkataan mereka nggak mungkin ngomong wallahi ma hiya bi waladin makulin fihi titik 2 ni'mal walad, kan enggak kan? Jadi langsung aja wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Maksudnya bi waladin makulin fi, ya, anak yang kita sebut, anak yang sebaik-baik anak, enggak, anak perempuan gitu ya. Ya, jadi begitulah pahaminya. Terus kalau yang tadi sebaik-baik perjalanan di atas sebaik-baik seburuk-buruk tunggangan, berarti apa takdirnya? Ya sama. Wa ni'mas sayir gitu kan. Wa ni'mas sayir, sebaik-baik perjalanan, ala airin, di atas tunggangan, makulin fi, yang kita sebut kita cap atau kita juluki tunggangan itu bi'sal air gitu ya, atau si himar ya, atau tunggangan ya, seburuk-buruk tunggangan. Jadi ya gitu. Jadi ada naat sama man'utnya dibuang. Ya. Faharful jarri fil haqiqah, maka huruf jar secara hakikat innama dakhala ala alasmin mahdzufin. Kalau begitu, si huruf jarnya itu bukan langsung masuk ke nikma, bukan masuk langsung ke bi'sa, tapi kemana? Ke isim. Ke apa? Ke waladin atau ke airin gitu ya. Dipahami ya? Kama bayyana, sebagaimana kita jelaskan. Kama qala al-akhar. Ada juga lah kalau pakai ini perkataan syair juga. Wallahi ma laili, ya. Wallahi ma laili binama sahibu wala mukhalitul layani janibu, ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya wallahi, ya. Di sini syahidnya adalah binama sahibu. Binama sahibu. Nama itu apa? Enggak, nama tuh fiil. Kemasukan Pak enggak? Iya, Pak. Nah, ini gimana? Apakah nama kita bilang isim? Enggak berani dia kan? Gitu dia, pintar ya. Kalau
gara-gara fiil ada huruf jar semata-mata itu langsung disebut isim? Coba jelasin nih syair ini. Wallahi ma laili binama sahibu. Tuh, nama pakai ba. Berarti nama isim enggak bisa. Dia enggak mungkin. Nama Yanumu udah semua tahu. Semua pasti fiil. Terus gimana? Harus ditakwil memang. Jadi takwilnya apa? Wallahi ma laili, demi Allah tidaklah malamku ini bilailin, adalah satu malam makulin fi, yang kita sebut, yang disebut malam itu nama sahibu gitu, nama sahibu gitu ya. Jadi apa namanya, makulin fi nama sahibu. Jadi sahabat, apa, sahabatnya tidur gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Mala wala mukhalitul layani janibu gitu ya. Sip. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, dicatat aja tuh yang ininya lah ya, yang itu kan kadang. Jadi malam yang diucapkan padanya gitulah kurang lebih kalau terjemahannya. Apa? Ai bilailin makulin fi. Itu maksudnya malam yang diucapkan pada malam tersebut orangnya tidur. Nah, masahibu gitu ya. Dihapus ini itu ya. Naat manutnya. Tinggal diulang aja. Walad kan apa? Nikmal walad kan? Waladnya di nikmal walad, nikma apa bisal air, airnya dibuang gitu kan. Nah, itu tinggal dikedepanin aja. Tidaklah dia anak yang dikatakan padanya sebaik-baik anak. Berarti orang-orang itu enggak ada suka. Iya kan di itu, di apa namanya, dibunuh kan kalau orang jahil dulu. Ya itu standar ganda, dia menyebutkan malaikat itu banatullah, anak-anak perempuan Allah, tapi giliran dia dapat anak perempuan kagak mau. Dia menyemat, jadi double dua, apa, dosanya double dua. Nyebut Allah punya anak dan anaknya cewek lagi, yang kalau dia punya anak cewek kagak mau karena dianggap enggak berguna. Seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan nanti ya. Kita biar sedikit-sedikit dulu ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.